datang semuanya di Ngosik, yaitu Ngobrol Asik episode 2 yang podcast yang diadain sama LPM Independen. Saya Fatimah Nurnisa, hari ini sebagai host dan nantinya akan ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita yaitu Pak Makdum. Selain menjadi bintang tamu, beliau juga kebetulan adalah dosen agama Islam saya di kelas gitu ya. Nah, Bapak apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Gimana ya Pak? Karena kan biasanya kan kalau siang itu kan panas banget ya Pak. Jadinya kan agak berat gitu. Nah, kalau sekarang kan lebih dingin dari siang. Alhamdulillah, ya. Terima kasih buat teman-teman dari LPM. Jadi ada sebuah keterangan bilang bahwasanya dulu itu Rasulullah itu pernah menyampaikan ada namanya al-ghanimah al-baridah. Al-ghanimah itu adalah harta rampasan perang. Betapa bahagianya orang zaman dulu itu ketika misalnya habis berjuang, yang mana mereka itu taruhannya dua. Kalau mati berarti syahid, kalau pulang membawa kemenangan dan membawa harta rampasan yang namanya al-ghanimah. Tapi suatu ketika Rasulullah bilang ada al-ghanimah al-baridah, ada harta rampasan perang yang al-baridah itu yang dingin. Maksudnya apa? Maksudnya adalah puasa dalam kondisi musim dingin. Kebetulan kita di Indonesia tidak ada musim dingin, tetapi kita melihat perjalanan selama bulan Ramadan ini dari awal sampai kok kebetulan sering hujan gitu kan ya. Mungkin sebelum Ramadan banyak sumu-sumu gitu kan ya. Sumu panas banget gitu kan. Tapi alhamdulillah ketika masuk Ramadan kayaknya hampir setiap sore itu atau mungkin pagi hujan. Sehingga kita ini kondisinya lebih ringan dalam berpuasa, maka harusnya puasa kita ini bisa lebih bagus lah gitu kan ya. Tapi soal kegiatan kan nggak bisa dikurangin gitu ya Pak. Tetap kegiatan yang banyak kan apa ya, membuat kita tuh pasti ngerasa capek, rasanya tuh aus banget, lapar gitu. Nah itu gimana ya Pak? Ya gimana ya, namanya gitu puasa ya. itu kan pasti capek, pasti lelah, pasti lemes, pasti haus, pasti lapar. Ya namanya puasa pasti seperti itu. Ya nggak usah sambat gitu kan. Ya lapar ya udah ditahan, haus ya udah ditahan gitu aja gitu kan. Nah, berkaitan soal itu Pak, berarti problematika di bulan Ramadan ini perlu nggak sih Pak dijadiin bahan diskusi? Kayaknya penting itu. Ya penting, walaupun yang ringan-ringan gitu kan. Iya, walaupun yang ringan-ringan. Nah, yang pertama ini banyak banget orang yang bingung gitu Pak soal menyikat gigi. Nah kan kalau misalnya sikat gigi siang-siang kan kadang kan memang perlu karena kan gak nyaman sama bau mulut gitu ya Pak. Nah kalau misalnya kita itu habis sahur itu lupa sikat gigi, jadinya sikat giginya itu pakai odolnya tuh siang, apakah itu diperbolehkan? Puasanya juga masih sah apa gimana? Oke, terima kasih. Jadi begini. Berkaitan dengan kalau kita bilang puasa itu satu lemas gitu kan ya, biasanya lemas, kemudian yang kedua kadang-kadang ada timbul bau mulut gitu kan ya, bau mulut, sehingga orang itu kadang-kadang satu dia sering mandi ramah sekalian supaya seger gitu kan ya. Kemudian ada juga yang menghindari bau mulut, mereka gosok gigi. Gosok gigi. Kalau kita lihat dalam banyak keterangan, memang tulisannya itu namanya makruh gitu ya. Kita dimakruhkan keramas, kemudian gosok gigi dan ya kegiatan-kegiatan yang menyegarkan seperti berenang dan seterusnya. Tetapi yang pertama kali yang harus kita pahami di sini, hukumnya itu makruh gitu kan ya. Makruh itu bukan haram ya. Makruh itu bukan haram. Kalau haram kita nggak boleh melakukan, tapi kalau makruh kita masih boleh melakukan, tapi dengan hati-hati. Nah, saya sering menyampaikan kalau dalam agama kita ada hukum namanya wajib, sunnah, mubah, kemudian makruh dan haram kan gitu kan ya. Seringkali kita ini di masyarakat sebelum kita membahas tentang sikat gigi ya, ketika kita menyikapi sesuatu yang sunnah seakan-akan itu menjadi sebuah kewajiban, melaksanakannya sungguh-sungguh, semangat. Bahkan ketika kita itu seakan-akan kehilangan waktu untuk melaksanakan kesunahan, seakan-akan kita ini sia-sia. Tetapi lucunya, kewajiban yang ditinggalkan itu kayaknya biasa aja itu kan. Dan banyak orang yang meninggalkan kewajiban di kanan kirinya itu juga nggak pernah diingetin. Tapi ketika ada kesunahan, diingetin atau dipacu begitu sampai semangatnya seperti itu. Ya nggak apa-apa gitu kan ya.
daripada nggak sama sekali gitu kan ya. Daripada Tapi nggak kayaknya sama ada yang lucu gitu kan. Belum lagi kalau kita menyikapi yang namanya makruh sama haram. Haram itu nggak boleh dilakukan. Kalau Iya. kita melakukan jelas dosa. Dosa. Bahkan suatu ketika bisa membatalkan sebuah ibadah gitu. Tapi kalau makruh sebenarnya tidak apa-apa dalam batasan tertentu. Dan melaksanakannya kan juga hati-hati. Dan begitu pula seperti kesunahan dan kewajiban, masyarakat kita seringkali kalau ada sesuatu yang makruh seakan-akan nggak mau, aku pokoknya nggak mau ini makruh. Seakan dosa besar gitu Seakan ya, Pak. dosa besar gitu. Iya. Tapi kiri kanannya melaksanakan keharaman itu biasa aja itu kan, ya kan lucu kan. Nah harusnya itu ya yang haram itu kamu sikapi dengan tegas, yang makruh dilihat-lihat dulu seperti apa konteksnya. Lah berkaitan dengan sikat gigi dan juga keramas dan yang lain-lain sebenarnya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu cuma makruh gitu kan ya. Cuma makruh. Walaupun ada keterangan misalnya gitu kan, besok ketika di surga itu baunya orang yang berpuasa itu, bau mulutnya itu seperti baunya misik, bahkan lebih wangi daripada misik. Ya itu kan masih besok di surga, kita kan masih hidup di dunia gitu kan ya. Ya bagaimana serawungnya kita di dunia dengan masyarakat, ya gimana enaknya gitu kan. Tuh. Nah, tapi yang soal tadi berkaitan sama keramas ya, Pak. Nah, kadang itu kan kalau keramas itu nggak sengaja masuknya airnya bukan lewat mulut tapi lewat hidung. Nah, itu sebelumnya kita udah tahu kalau misalnya keramas itu hukumnya makruh, tapi melakukan itu dengan sengaja. Nah, itu apakah membatalkan puasa? Nah, tidak membatalkan puasa. Ya, kalau sampean buka kitab yang kecil sampai yang tebal, tidak ada yang namanya sikat gigi atau keramas sekalipun itu membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke lubang ya dengan sengaja ke tubuh. Nah, kan gitu, ke lubang tubuh maksud saya, ke lubang tubuh. Lubang tubuh manusia itu seperti mulut, hidung gitu kan ya, dan telinga. Bagaimana dengan keramas? Itu makruh. Kau keramas ya keramas saja, cuman yang hati-hati. Terus bagaimana kalau misalnya tiba-tiba masuk ke hidung masuk gitu itu kan ya. Iya. Ya, kalau pendapatnya kebanyakan itu rata-rata bilang tetap batal. Oh gitu Pak. Kenapa? Karena keramasnya kan sengaja gitu kan. Nggak mungkin orang keramas itu nggak sengaja. Nggak ada ceritanya orang nggak sengaja sikat gigi. Pasti kegiatannya sengaja. Dalam kaidah usul fikih kita mengenal jadi ridho bisyai. Jadi ketika kita meridhoi sesuatu, maka ridho bima yatawalladu minhu. Sama saja kita meridhoi dengan konsekuensi yang ditimbulkan. Seperti misalnya ketika sampean kuat beli mobil, maka sampean juga harus kuat nyervis, beli bensin, pajak, ya harus kuat semuanya. Jangan sampai berani beli mobil tapi nggak mau bayar pajak, nggak mau nyervis. Ya itu sama seperti ketika sampean keramas atau ketika sampean renang, tahu renang itu tidak membatalkan hukum puasa, tetapi sampean menyelam sambil minum air, itu kan beda ceritanya nanti. Itu nggak bisa, karena nggak ada ceritanya orang renang tanpa sengaja, nggak ada, pasti sengaja renang. Oke, jadi gitu ya teman-teman, lebih baik kalau lagi puasa itu keramas itu mending tidak usah dilakukan ya, untuk menghindari masuknya air ke lubang-lubang tubuh yang ada. Nah Pak, soal kumur-kumur kan juga sama ya Pak? Sama. Nah, ada yang bilang kumur-kumur itu dilakukan bersemangat ketika puasa biar mungkin mulutnya nggak bau. Nah, ada yang lebih baik menghindari kumur-kumur tuh seadanya saja. Nah, itu kira-kira yang lebih baik dilakukan yang mana? Ya, yang sebetulnya secukupnya saja lah. Secukupnya. Misalnya mulutnya baunya sudah sangat. Kemudian kan bisa saja orang puasa gitu kan. Kemudian dia berinteraksi dengan banyak orang, kemudian khawatir orang itu tidak nyaman. Ya udah kumur sikat gigi sewajarnya dan yang hati-hati saja, nggak apa-apa itu kan. Kalau dalam berwudu gitu lebih baik kumur-kumurnya seadanya atau bahkan sekali saja cukup? Nah, kalau wudu lebih baik yang penting yang wajib kena semuanya seperti membasuh muka atau nggak kumur juga nggak apa-apa kan. Nah, tapi, tidak melaksanakan itu kan sama saja kayak tadi. Kenapa ketika kita melaksanakan sunnah itu seakan-akan menjadi wajib, tapi kewajiban kita biasa aja, kan sama saja kan mindset kita itu, orang-orang itu kan lucu. Betul sekali. Nah, selanjutnya soal sikat gigi kan sudah telah dibahas gitu ya Pak. Nah, kemudian ini banyak banget, ini terutama untuk perempuan Pak. Soal suntik kecantikan. Nah, di salon kecantikan kan ada yang namanya suntik itu buat bikin glowing wajah. Nah, itu kalau misalnya perempuan itu lakukan di waktu dia puasa, apakah membatalkan puasanya? Ya, jadi sama ya. Ini sudah fatwanya sudah jelas, sama seperti ketika COVID kemarin itu kan ya. Vaksin ya Pak ya. Vaksin itu kan, semua suntik apapun itu.
Jadi yang membatalkan puasa itu adalah ya masuknya sesuatu ke lubang tubuh. Lah suntik itu kan tidak pernah dimasukkan ke mulut, pasti masuk ke lewat kulit. Nah, bukan dari lubang. Ya, maka tidak apa-apa. Tidak apa ya? Tidak apa-apa ya Pak, walaupun itu tujuannya juga kan untuk bukan obat, bukan untuk kesehatan, tapi hanya untuk kecantikan. Yang penting nggak masuk ke lubang tubuh. Nah, soal perempuan juga lagi Pak, sama waktu menstruasi. Nah itu kan tamu bulanannya perempuan dan pasti datang Pak waktu di bulan puasa. Nah itu kan misalnya hari ini udah bersih, cuman masih ragu-ragu apakah betul sudah bersih atau belum. Tapi besoknya ini dia mikir apa aku puasa aja ya, nah gitu. Tapi belum berani mandi wajib ketika sahur. Jadi mandi wajibnya dia lakukan ketika subuh. Nah itu apakah boleh puasa dalam keadaan yang belum suci? Oke, jadi perlu difahami ibadah itu ada namanya syarat ya. Ada syarat dan rukun. Tidak ada syarat puasa itu dalam kondisi suci. Lah, mens atau haid itu hubungannya dengan hadas. Hadas berarti karena manusia itu kondisinya dua. Suatu ketika dalam kondisi suci, suatu ketika dalam kondisi berhadas. Kan begitu? Iya. Nah, tidak ada keterangan dalam apa-apa. Kita ini manusia kondisinya dua. Kalau kita nggak suci, berarti kita berhadas. Cuman hadas ada dua. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Itu saja kondisi kita. Kalau zaman sekarang nggak punya wudhu, berarti sekarang kondisinya hadas. Iya. Cuman hadas kecil, kan kondisinya nggak haid gitu kan. Kalau haid berarti hadas besar. Sedangkan tidak ada keterangan yang mengharuskan puasa itu dalam kondisi tertentu, suci atau hadas. Artinya tidak apa-apa. Kalau misalnya mandi wajibnya itu dilakukan ketika waktu zuhur atau asar, apakah puasanya masih bisa tetap berlanjut atau dibatalkan saja besok lagi gitu puasanya? Ya puasa terus saja, ngapain dibatalkan gitu ya, kan? Pak. Karena kan walaupun kondisi hadas tetap masih boleh puasa. Itu. Yang nggak boleh itu ketika kondisi haid. Ya, maksudnya kondisi hadas itu maksudnya masih belum bersesuci ya, bertoharo. Belum. Tapi kalau kondisi haid nggak boleh puasa. Kalau haidnya sudah berhenti, dia kan kondisinya sebenarnya sudah suci. Nah, cuman kan kondisi suci itu kan ada dua keterangan. Orang itu bisa dibilang suci ketika dia sudah berhenti menstruasi. Yang kedua, dia dibilang suci ketika sudah mandi. Itu ada dua pendapat sebenarnya. Nah, soal sholat tadi masih itu sholat zuhur. Nah, kalau misalnya ada orang puasa tapi itu nggak sholat, gimana ya Pak? Ya nggak apa-apa, gitu kan. Ya nggak apa-apa, kan biasa akan seperti itu. Biasa. Jadi karena ketika kita puasa itu tidak ada keterangan mewajibkan sholat saat berpuasa, tidak ada. Jadi sholat itu dan puasa dua ibadah yang berbeda. Dua ibadah yang berbeda. Dan sholat itu tidak mewajibkan dalam kondisi puasa, begitu pula sebaliknya. Berbeda dengan sholat dan toharo. Nah, toharo bersuci. Iya. Bersuci itu satu ibadah sendiri. Sholat itu ibadah sendiri. Tetapi dalam kaidah fikih kan disebutkan malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban, kalau kewajiban itu nggak bisa terlaksana sebelum melaksanakan kewajiban yang lain, maka kewajiban yang lain itu hukumnya jadi wajib. Tohara itu sunnah, ya sunnah, boleh tohara boleh tidak. Tetapi sholat itu mewajibkan toharo, maka toharo yang sunnah jadi wajib. Ini dua ibadah, dua kegiatan jadi satu akhirnya. Tapi puasa nggak ada. Jadi monggo-monggo mawon gitu kan ya. Puasa ya kalau bisa ketika puasa sambil sholat gitu kan ya. Jangan sampai. Kenapa? Karena gini, keterangan itu banyak menyebutkan Rasulullah itu ketika ditanya kenapa kok puasanya hari Senin dan Kamis kan itu kan ya. Ketika hari Senin, kenapa? Karena aku dilahirkan di hari Senin kan gitu kan ya. Yang masyhur. Yang Kamis karena yaumun tu'radul amal, di mana amal-amal itu disodorkan. Artinya apa? Segala amal kalau disasarkan dengan puasa itu nilainya lebih. Banyak keterangan bilang puasa itu nanti yang balas Allah Ta'ala. Begitu pula ketika kita berpuasa, puasa apapun itu, kalau sampean tahu ada orang sedang berpuasa, atau sampean sendirilah berpuasa, nah, kemudian sampean melakukan amaliyah sekecil apapun, maka amaliyah itu jangan dientengkan. Kenapa? Karena amaliyah itu
dibarengi dengan Puasa. puasa. Oh, iya. Apalagi ketika ya sudah puasa, sholat juga. Jadi pahalanya bertubi-tubi gitu ya Pak ya? Jadi nanti ibarat jadi poster gitu kan Oh, ya. iya, Bu. Puasa itu jadi posternya gitu kan, Iya, jadi Masya posternya. Allah. Ya bukan hanya sholat aja, misalnya sampean sedekah tapi kondisi Puasa, berpuasa. ya, Sampean nolong orang lagi gitu ya, Pak. belajar tholabul ilmi seperti Iya. di kampus itu kan ya, menuntut ilmu dibarengi dengan puasa. Itu nanti nilainya beda karena puasa nanti jadi kalau kita jadi poster gitu kan ya. Dia jadi nosnya itu kan ya. Jadi kenceng larinya nanti itu. Tapi oh ya Pak, ada juga nih saya kemarin tuh baru baca katanya kalau misalnya ada pekerja yang memang pekerjaan berat seperti petani itu nggak apa-apa ya Pak, nggak puasa di bulan Ramadan. Ya yang penting di kodok gitu kan ya. Yang penting di kodok. Yang penting di kodok. Tapi ketika dia membatalkan di tengah hari itu apakah Ya kalau kita secara syariat, kalau puasanya batal ya otomatis dikodok gitu aja, gitu kan ya. Entah Iya, apapun iya. alasannya itu, entah alasan karena pekerjaan berat atau alasan mungkin malas sekalipun, atau mungkin tergoda teman-temannya pada buka puasa mokel semuanya dia ikut mokel, Iya, ya sudah akui saja kalau itu kesalahan, akui saja kalau itu kita nggak puasa. Kelemahan manusia itu seperti ini, selalu mencari pembenaran atas kesalahan, selalu mencari dalil untuk membenarkan sebuah kesalahan yang dilakukan. Ini kesalahan manusia. Semua dalam amalia apapun. Padahal kita manusia ini sebenarnya simpel. Kita ini manusia disuruh untuk sadar diri. Sadar kalau salah, ya akui aja salah. Disuruh ngodok, ya udah tinggal kodok aja gitu kan. Ngapain kita sudah salah, masih cari-cari dalil untuk membenarkan. Alih-alih nggak mau ngodok. Entah itu sholat, entah itu puasa. Toh kita puasa itu loh cuma 12 jam gitu kan. Iya. Sholat, ngodok pun juga cuma berapa sih, 5 menit selesai. Kenapa kita berat? Jangan-jangan itu nafsu atau sahabat atau setan yang sudah menguasai diri kita gitu kan ya. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan ya Pak antara pekerja berat ataupun pekerja ringan. Kalau misalnya emang udah waktunya puasa ya harus bisa gitu ya Pak ya, menahan semuanya itu. Karena pada dasarnya andai kata dia nggak bekerja, dia kan kuat puasa sebenarnya. Iya, masalah itu. Berhubung dia lagi bekerja, kerjanya berat, malah dia mungkin ada suatu hal yang mungkin di akhirnya berbuka di tengah-tengah. Gitu. Tapi andai kata nggak kerja kan kuat. Maka sebenarnya dia itu masih dihukumi sama seperti orang yang kuat. Tidak ada dasar untuk, kecuali dia orang tua renta, sudah nggak kuat kerja, nggak kuat puasa, beda lagi. Berhubung soal tadi yang petani yang yang kebawa nafsu pengen makan itu ya Pak ya, yang dikuasai nafsu. Kan banyak banget nih Pak orang-orang tuh bilang katanya kalau bulan Ramadan itu setan itu dibelenggu ya Pak. Oh iya. Nah itu apakah pernyataan yang benar atau hanya pendapat-pendapat orang untuk membenarkan? Ya nyatanya banyak itu kan ya. Tapi menyikapi setan yang dibelenggu itu kita itu bisa menyikapi dengan dua hal ya. Jadi itu kan keterangannya gini, bukan hanya keterangan itu, apapun itu yang datangnya dari Rasulullah atau keterangan dari Al-Quran, kita itu bisa memaknai satu secara harfiah, dua secara maknawiyah. Kalau secara harfiah yang namanya setan ya setan yang mungkin banyak orang pahami Ya, gitu kan ya setan-setan gitu, seperti ya, itu kan. Tapi nyatanya ya masih banyak setan bergentayangan gitu kan ya, hantu-hantu Iya. itu bulan puasa nggak tahu waktu gitu kan. Nah, tapi ini juga bisa kita maknai setan secara maknawi. Maksudnya apa? Setan itu adalah sesuatu yang membuat manusia ini nggak jadi manusia. Jadi kehilangan sisi manusianya. Akhirnya manusia itu apa maksudnya? Melakukan hal buruk. hal buruk. Secara umum ya, setan dibelenggu berarti manusia itu ketika berpuasa harusnya secara teori Sikap buruknya itu tertutup gitu ya Pak, terkunci iya, gitu ya Pak ya? harusnya gitu. Karena apa? Kita tahu yang namanya puasa itu harus menahan hawa nafsu, nggak boleh marah, nggak boleh berlaku jelek. Ya teorinya seperti itu, prakteknya kita ya puasa nggak puasa sama saja itu kan ya. Ya tapi ya secara teori kalau kita menjalankan puasa yang benar harusnya seperti itu. Ketika manusia itu menjalankan puasa dengan yang benar, berarti dia itu menahan hawa nafsu, otomatis setan terbelenggu. Otomatis setan-setan dalam dirinya itu tidak akan membuat dia itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang keji, mungkar, dosa, dan seterusnya. Kalau dia puasanya beneran
Nah, kalau misalnya ada orang katanya puasa, kok masih melakukan seperti pelakuannya setan, ya silakan dinilai sendiri gitu kan ya. Gitu. Berarti sebetulnya kalimat yang tadi saya ucapkan itu bergantung pada diri orang masing-masing ya Pak ya? Seperti itu. Ini ada pertanyaan Pak dari teman-teman, mungkin penasaran banget sama topiknya, agak di luar dari Ramadan. Ya, kalau bisa. Ya Pak ya? Ya, kalau bisa saya jawab, saya tak jawab sebisanya ya. Pak. Jadi ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama itu, apakah menabung di bank konvensional itu dosa? Karena di situ ada unsur riba. Dan apa bedanya dengan bank syariah? Wah, ini menabung di bank konvensional dosa, itu kan ya. Bedanya dengan bank syariah. Kalau pemahaman masyarakat ini menabung di bank konvensional itu dosa, sedangkan hari ini bank konvensional masih ada, bahkan penggajian masyarakat kita itu banyak di bank konvensional, masa pemerintah itu menjerumuskan masyarakatnya ke dalam dosa? Kan gitu kan? Iya. Nah, maka dari itu kita harus preteli satu persatu, supaya kita ini benar dalam memahami semua ini. Gitu kan ya. Yang pertama, apakah menabung di bank itu dosa? Hukum awalnya sebenarnya itu menabung itu kan mubah ya, mubah. Tapi suatu ketika bisa jadi wajib atau haram atau apapun itu. Dan bank itu biasanya pembahasannya di pembahasan kontemporer. Nah, yang satu pertama kita pahami adalah hingga hari ini tidak ada tempat yang lebih aman menyimpan uang kecuali di bank. Sekalipun di markas, di rumah yang kuncinya iya, sulit juga, coba bisa dibawa gitu ya Pak ya. Coba sampean punya uang 1 miliar gitu kan, misalnya gitu kan. Apa sampean titipin ke teman sampean? Dicuri dia malah habis itu kan dong. Titip orang itu uang bisa kurang, titip omongan ke teman itu bisa nambah gitu kan katanya gitu kan. Yang itu. Apa sampean taruh di kotak, di dalam bantal, di bawah kasur? Nggak mungkin juga punya uang sebanyak segitu. Pasti orang larinya ke tempat yang aman. Iya. Hari ini yang paling aman ya di bank. Berangkas dia masih bisa dibobol. Iya. Gitu kan? Bisa dibawa. Pasti ke bank. Sedangkan kalau kita lihat prinsip dalam maqasid syariah. Jadi syariat kita itu punya prinsip ada 5. Silakan nanti dicari. Salah satunya adalah hifdzul mal, menjaga harta. Salah satu dari maqasid syariah menjaga harta, termasuk menjaga harta kita, menjaga uang kita di tempat-tempat yang aman itu sesuai dengan maqasid syariah, yaitu hifdzul mal, menjaga harta. Maka kita menaruh uang di bank. Kalau prinsip kita untuk itu, kalau mindset kita seperti itu, sebenarnya nggak ada masalah. Kita di bank itu nggak ada masalah. Sekalipun bank konvensional pun ya. Cuman sekarang bank itu ada 2, itu kan? Iya. Ada bank konven sama bank syariah, itu kan? Bank syariah baru-baru ini aja munculkan belakangan ini. Baru ini lebih trennya ya Pak. Sebenarnya dari dulu udah. Sebenarnya dari dulu sudah ada, cuman mungkin karena terkenalnya gitu ya Pak ya. Baru-baru ini aja kita jadi masyarakat ekonomi syariah gitu kan. Nah, yang namanya bank konven sama bank syariah bagi orang-orang itu punya banyak pendapat ya. Semua punya pendapat masing-masing. Silakan. Ada yang masih pokoknya bank syariah sajalah gitu kan. Terus katanya lagi, alah bank syariah sama konven sama aja, itu nggak ada bedanya itu kan ya. Itu cuma beda akad doang, itu cuma beda nama doang. Yang satu namanya bunga, yang satu namanya apa itu kan. Cuma bahasa Arab kan doang. Nah itu berarti namanya orang masih belum paham sistem perbankan gitu kan. Nah kita tahu kalau misalnya di bank itu ada namanya, mungkin yang alergi orang-orang itu bunga itu kan ya. Oh ada riba bunga. Yang perlu kita pahami, riba itu ada di mana-mana. Iya memang, tapi di mana-mana belum tentu riba. Ya, itu yang harus dipahami. Dan pahamilah jenis-jenis riba itu apa saja. Silakan nanti dicari sendiri. Untuk di bank, ya kalau menurut saya pribadi, ya nggak apa-apa, bebas-bebas aja, gitu kan? Karena setiap bank pasti menawarkan penawaran yang berbeda-beda. Tinggal kita gimana cara kita menyikapi, gitu kan ya. Misalnya gini, ada unsur riba, ternyata sampean punya uang misalnya sampai 100 juta atau 1 miliar sampean taruh di bank kemudian berbunga. Ya, kalau sampean anggap bunganya itu haram ya nggak usah diambil gitu aja bunganya. Ya, gitu kan. Tinggalin gitu aja Pak, nggak usah ditarik gitu ya Pak. Ambil aja yang punya hak sampean gitu kan. Iya. Nah, kalau di bank syariah ternyata bank syariah tidak sesuai dengan yang sampean butuhkan. Misalnya sampean butuh sesuatu karena tiap bank pasti punya sistem dan penawaran masing-masing ya, gitu. Maka bagi saya pribadi tidak masalah, gitu kan. Bank apapun bagi saya
sama saja bebas gitu kan. Kalau misalnya di satu ada unsur riba haram, ya udah akui saja itu sebuah kesalahan itu kan. Tapi nyatanya belum ada tempat yang mampu menampung keperluan saya, kebutuhan juga gitu. Misalnya ada orang kerja di sebuah instansi, bahkan kita di instansi kita pun payroll-nya itu pakai bank konvensional. Walaupun instansinya itu instansi Islam iya gitu, itu kan instansi negara yang berlandaskan agama misalnya, payroll-nya aja masih pakai bank konvensional. Apakah salah? Ya nggak salah gitu kan. Memang sistemnya kita masih seperti itu. Ya udah diakui saja gitu kan. Banyak-banyak istighfar yang Jadi mungkin tips walaupun pengen di konvensional tapi nggak kena ribanya itu mungkin bisa kalau narik uang yang milik kita aja ya Pak ya. Jadi uang dari bunganya itu nggak usah ditarik. Itu yang lebih aman. Tapi berapa sih uang yang ditaruh di bank itu kan? Kecuali kalau memang hanya untuk orang-orang yang untuk buat lewatan payroll atau apa itu. Tapi bagi orang yang uangnya benar-benar banyak, itu pasti cari bank yang benar-benar dipercaya. Karena kita kalau bicara bisnis bank, kalau kita bicara uang itu bicara kepercayaan. Sekali tempat itu bank atau apapun itu nggak bisa dipercaya, habis sudah hilang itu. Apapun nama banknya. Karena kita naruh uang berarti kita naruh kepercayaan. Apalagi kepercayaan kan bank justru yang udah lama banget dipercayakan bank konvensional ya Pak. Yang sudah teruji masyarakat kita dan gitu kan. Nah berkaitan dengan ekonomi syariah nih Pak, saya itu pernah menemui kasus, jadi ada developer tuh dia bangun real estate tuh di kawasan pokoknya di daerah di sana pokoknya bukan di daerah Jawa, jadi mengatasnamakan itu jadi dalam pembiayaannya juga hitungannya pakai emas gram gitu. Terus nanti pokoknya semuanya itu benar-benar perumahan Islami. Jadi misalnya ruang tamunya itu adanya di luar bukan di dalam. Pokoknya Islami banget Pak. Dari akadnya juga Islami banget dan pengurusnya pun kayak ada pesantren dan itu kayak lagi PKL gitu loh Pak. Yang ngurusin si developer itu. Nah itu tapi pada akhirnya ada yang udah bayar lunas, udah berharap banget rumah itu jadi Pak. Udah misalnya mungkin setahun lagi bakal bisa ditempatin tapi malah nihil Pak. Itu perumahan gagal total. Bener-bener gagal total. Jadi ya Allah bahkan yang udah habis duitnya pun bingung mau kemana gitu. Nah tapi awalnya ya pakai landasan ekonomi syariah. Nah itu menurut apa gimana ya? Ya benar. Jadi seiring dengan boomingnya syariah atau yang syar'i atau yang berbau-bau Islami, namanya manusia itu ya macam-macam, memanfaatkan momen. Nah, sebenarnya kasus seperti yang Mbaknya ceritakan tadi itu banyak, bukan hanya 1-2 kasus, banyak kasus seperti itu, develop lari atau bukan hanya soal kredit syariah, apapun itu banyak yang lari mereka. Nah, inilah yang dinamakan orang itu satu aji mumpung, momen syariah, kedua menjual, nah itu ya nama agama atau nama syariah yang harus kita pahami. Itu kan selalu hubungannya dengan uang. Uang itu nggak punya agama, Mbak. Iya. Uang itu nggak punya agama. Uang itu bisa jadi surga, juga bisa jadi neraka. Tergantung siapa yang megang gitu kan. Nah, masalahnya ya kalau yang megang itu orangnya nggak bener, ya uang kita jadi nggak bener. Maka dari tadi saya bilang yang namanya kita bicara uang, macara itu berarti kita sudah bicara tentang kepercayaan. Nah, kalau kita nggak percaya ya sudah, berarti mungkin uang itu, sampean punya uang 100 juta misalnya, itu bisa jadi surga, bisa jadi neraka, tergantung siapa yang megang. Nah, jangan sampai uang kita ini dimakan sama mereka-mereka oknum-oknum yang mengatasnamakan agama atau jualan pakai background atau pakai backdrop syariah, atau pakai label syariah. Nah, karena sering ditemuin juga ternyata bukan hanya kasus seperti itu, yang judulnya syariah ternyata satu, servisnya nggak memuaskan, orangnya kaku, nggak luwes, kemudian banyak penipuan. Nah contohnya kayak kasus PT pemberangkatan umroh haji kemarin barusan banget Pak, barusan banget. Banyak. Nah, kalau kayak gitu kan masyarakat jadinya apa ya Pak? Kepercayaannya berkurang, bahkan sangat berkurang Pak sama yang namanya ekonomi syariah. Kalau misalnya ke depan terus-menerus begitu, apakah ekonomi syariah ini bisa
lebih banyak dipakai orang, Pak? Kalau kita lihat secara makro, secara global, sebenarnya ya harusnya yang namanya agama itu menjadi pedoman hidup dan membawa pada kebahagiaan. Kalau orang beragama tapi nggak bahagia, yang salah itu bukan agamanya. Berarti orang itu salah dalam memahami agama. Ketika ada orang jualan pakai atas nama agama, tapi malah customernya itu nggak bahagia, itu bukan salah agamanya, tapi salahnya oknumnya. Ya kan, termasuk apapun itu. Apapun itu. Karena kalau kita bicara lebih luas lagi, penipuan bukan hanya di bidang syariah. Yang konven penipuan juga banyak, ya diem-diem aja, gitu kan. Dan kita biasa aja, di syariah juga sama-sama banyak penipuan. Semua itu sama. Tergantung ke orangnya masing-masing. Itu Mbak ya. Ya, Mbak. Jadi sebenarnya teman-teman bukan ekonomi syariah nih yang salah, tapi gimana cara orang memahaminya itu. Nah, tergantung siapa yang melaksanakan ekonomi syariah tersebut ya teman-teman. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua, ini lebih ke teknologi Pak. Teknologi mungkin masih spekulasi, belum nyata, belum terbukti gitu Pak. Jadi begini. Pak, baru-baru ini ilmuwan Michio Kaku memprediksi kalau di masa depan akan ada teknologi mind upload yang dimana neuron otak manusia itu bisa dikopi dan dipindahkan ke dalam robot bionik. Jadi robot bionik itu robot yang rupanya persis dengan manusia itu, Pak. Jadi manusia itu bisa hidup abadi di robot itu dan perusahaan Neuralink saat ini juga sedang mengarah ke situ. Nah, pertanyaannya, jika ada seorang ulama terkenal yang telah meninggal, lalu neuron otaknya dikopi dan dipindahkan ke dalam robot, apakah ulama tersebut tetap boleh melakukan ceramah di depan publik, misalnya mengisi khutbah Jumat dan memimpin sholat Jumatnya juga? Terima kasih. Itu nanti insya Allah akan dibahas sama ulama-ulama di masa depan. Karena kalau kita bicara itu kan yang namanya orang berijtihad. Ketika orang mau memproduksi sebuah hukum, itu pasti melihat konteks ya, konteks. Bukan hanya soal dalilnya saja, tapi soal konteks pada waktu itu modelnya seperti apa. Contoh misalnya sekarang AI itu kan ya, AI kan banyak itu kan. Dulu orang masih bingung, sekarang tinggal tanya, di AI itu sudah keluar semua jawabannya. Tidak menutup kemungkinan. Tapi kalau misalnya kita bicara soal syarat-syarat mujtahid, tadi kan dibilang ya, seorang ulama kemudian beliau itu dipindahkan di robot itu kan. Nah, kita nggak tahu bahasa Arabnya insan sama robot itu gimana gitu kan ya. Satu itu. Yang kedua, yang namanya ijtihad itu ada syarat-syaratnya ya, ada syarat-syaratnya. Pertama, dia itu dalam hal agama paham, kemudian banyaklah nanti silakan dibaca sendiri bab syarat-syarat mujtahid. Apakah itu memenuhi syarat sebagai seorang mujtahid sehingga otaknya itu bisa mengikuti perkembangan zaman dan menilai, bahkan bisa menganalisa kebutuhan zaman pada waktu itu? Nah, mari kita lihat besok bagaimana hasil ijtihad para ulama-ulama di masa mendatang. Seperti apa? Jadi katanya kalau dari bacaan itu Pak, jadi si robot bionik ini itu bisa merasakan emosi manusia juga. Jadi nggak cuma ilmunya, pengetahuannya, tapi juga emosinya, bahkan bisa di-upgrade. Jadi mungkin yang soal analisis tadi itu upgrade yang dilakukan itu Pak. Iya. Ya, kita lihat aja besok gimana itu kan. Tapi yang pasti namanya manusia itu tidak bisa menggantikan digantikan dengan yang namanya robot. Bahkan andai kata robot itu sekalipun bisa melaksanakan sholat. Apakah robot nanti bisa menjadi imam sholat? Itu kan ya. Nah, akal itu katanya bisa mikir. Ingat, otak manusia itu beda dengan robot. Yang paling mendasar seperti gini, manusia itu bisa jadi malaikat, bisa jadi setan, kan ya? Nah, bisa jadi malaikat, bisa jadi setan. Robot, nah saya nggak tahu itu bagaimana nanti dia itu pingin jadi malaikat atau setan itu kan ya? Nggak tahu bagaimana nanti programnya. Kita banyak faktor, jadi banyak variabel yang harus diperhatikan. Gitu. Jadi mungkin untuk saat ini karena emang teknologinya belum ada, jadi belum bisa kejawab gitu ya Pak ya? Sama seperti perbankan zaman dulu kan nggak ada. Iya. Nggak ada. Perbankan itu baru ada sekarang ini, dan ulama-ulama yang membahas itu semuanya ulama yang kontemporer yang sekarang ini. Bisnis termasuk prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dipraktekkan di dunia barat hari ini, itu semuanya produk-produk baru dari ulama-ulama kontemporer.
Yang lemah dulu hanya membuat basicnya saja. Termasuk nanti robot itu seperti apa itu kan ya. Saya nggak tahu andai kata nanti ada robot daripada orang itu sholat tarawih misalnya. Nanti lupa ini rakaat keberapa, robotnya sudah terprogram itu kan ya. Nah, itu nanti lebih cepat lagi bacanya dan pasti fasih gitu kan ya. Bisa seperti itu ya, wallahu a'lam gitu kan. Tapi yang pasti yang namanya robot nggak akan pernah bisa menggantikan manusia. Itu kan ya. Bahkan mungkin nggak tahu besok ada dihisab apa nggak di akhirat kan nggak tahu gitu kan ya. Gitu. Tapi kalau untuk membantu tugas manusia iya, tapi kalau menggantikan fungsi manusia sebagai khalifatullah fil ard, khalifah Allah di bumi, itu yang nggak akan bisa. Karena yang namanya khalifah Allah di bumi itu ya tetap manusia. Ciptaan Allah langsung ya, Pak ya. Jadi penggantinya Allah perpanjangan dari Allah di dunia itu ya khalifatullah ya manusia. Jadi sepersis apapun robot itu dalam pikirannya maupun bentuknya tetap tidak akan pernah bisa menggantikan peran manusia di dunia ini ya Pak. Apalagi sebagai pemimpin sholat apalagi ya Pak ya seperti itu. Ya, tapi dilihat lagi besok bagaimana pendapat ulama. Karena semuanya kan lihat konteks kan. Kalau hari ini nggak bisa gitu kan ya. Kalau ini nggak bisa karena masih banyak manusia. Ini pembicaranya jadi di luar Ramadan ya Pak ya. Tapi tetap seru banget sih Pak ya tadi kalaunya dari bahas Ramadan terus jadi ke ekonomi syariah, terus tiba-tiba jadi ke teknologi gitu ya. Banyak banget sih yang bisa kita ambil dari obrolan saya sama Pak Makdum barusan. Tapi yang penting banget untuk diingat terutama untuk perempuan tadi, kalau misalnya yang soal menstruasi nggak apa-apa, tetap kalau misalnya udah selesai, kalau misalnya udah bersih nih kondisinya cuman belum suci, nah itu nggak apa-apa, teman-teman bisa langsung niat puasa aja, tapi mandinya nanti mungkin pas subuh atau kalau udah yakin banget pas zuhur gitu ya teman-teman. Tapi dengan catatan ya, menstruasinya itu selesainya malam gitu kan ya. Iya, tapi kalau selesainya siang, berarti dia dianggap hari itu belum puasa. Tapi walaupun misalnya pas malam sudah bersih nih Pak, tapi kan mandinya besoknya. Mandinya misal pas zuhur, nah itu sholat subuhnya tetap harus diganti juga ya Pak ya? Ya iya otomatis difoto aja gitu kan ya. Karena kan nggak sholat, nggak mungkin orang sholat dalam kondisi hadas besar ya. Dengan catatan seperti itu. Sama soal setan yang dibelenggu itu bergantung sama pemikiran orang masing-masing memahami arti setan itu sendiri apa seperti itu. Jadi kita nggak bisa memaknai Al-Quran atau hadis itu hanya lewat terjemah saja. Ini kan sama seperti ketika kita memahami Al-Quran, tafsir Al-Quran hanya baca Al-Quran terjemah itu kan. Kemudian kita berimajinasi tentang makna dari Quran itu. Itu sama ketika kita ada keterangan setan terbelenggu, kemudian disamain baca terjemahnya, oh setan ini apakah hantu-hantu itu. Nah, ini kan berarti kita sama saja menerjemahkan secara harfiah atau letterless gitu kan. Tinggal kita mau memaknai secara harfiah atau secara manawi. Apakah mana tersembunyi di balik kata itu? Perihal soal memahami arti Al-Quran nih Pak. Kan kadang kita kan sebagai masyarakat awam itu kan cuma baca Al-Quran ya dari artinya aja. Nah itu kan suka bingung ini maksudnya Allah tuh nulis ini apa, nah itu bagaimana cara kita biar benar-benar paham arti dari ayat tersebut. Baca tafsir. Sekarang tafsir itu sudah banyak terjemahannya, beli kalau mahal PDF banyak sekarang itu. Iya. Bahkan aplikasi tafsir Al-Quran terjemahan Indonesia itu banyak, tinggal manusia hari ini tuh mau nggak. Zaman dulu itu susah Mbak mau belajar kan. Kalau orang tidak belajar di pesantren atau orang nggak berguru itu susah. Karena semua referensi itu masih murni Arab dan yang bisa itu aja. Yeah. Hari ini semua itu terpampang di depan kita. Tapi kita minat untuk mengetahui itu nggak ada. Beli tafsir. Mahal Pak, PDF banyak, gratis tinggal download. Mau baca nggak? Tetap nggak mau. Berarti bukan salah uangnya, memang orang itu nggak mau belajar gitu aja. Kalau memang orang mau niat ngerti, pasti akan baca tafsirnya. Kalau dulu tantangannya karena soal bahasa ya Pak ya, susah gitu ya Pak. Kalau sekarang tantangannya adalah dari diri sendirinya sendiri nggak ada niat untuk mempelajari hal tersebut ya Pak. Ya sekarang kita aplikasi HP itu kan, Android itu kan banyak tafsir Al-Quran yang terjemahan itu banyak Indonesia. Ternyata kita lebih suka download game, lebih suka
main Instagram, sosmed, TikTok gitu, itu kan lebih suka. Padahal kita baca tafsir itu nggak sampai 5 menit, kan TikTok kan bisa sampai 1 jam gitu kan. Ya oke teman-teman, jadi tadi pembahasan saya sama Pak Makdum isinya seru banget ya. Nggak seputar Ramadan aja, masalah-masalah dalam Ramadan seperti yang di awal kali saya bilang topiknya adalah problematik Ramadan, tapi kita membahas tentang hal-hal di dalam Islam itu banyak sekali ya teman-teman. Nah semoga apa yang telah saya diskusikan sama Pak Makdum ini bisa membuat teman-teman ini puasanya lebih lancar, karena kan sudah tahu apa yang boleh dilakukan, apa juga yang makruh tadi. Nah seperti itu. Baik, sampai ketemu lagi di Ngobrol Asik LPM Independen episode 3. See you!